diusahakan untuk hamil, karena PCOS itu bukan berarti kita itu mandul seperti itu. Kemudian Assalamualaikum Bunda, perkenalkan nama aku Dian Afrilia Setiawati, bisa dipanggil Dian saja. Di sini aku mau share pengalaman aku hamil setelah mengidap PCOS. Tapi sebelumnya bunda-bunda dan mami-mami bisa bantu subscribe dan klik loncengnya untuk mensupport aku supaya bisa bikin video-video yang bermanfaat. Nah, sebelumnya aku mau ceritain dulu. Aku mau ngejelasin dulu secara singkat apa sih PCOS itu. Jadi PCOS itu merupakan sindrom di mana adanya atau terjadinya kelainan hormon pada perempuan, di mana hormon maskulin atau hormon androgen itu lebih tinggi daripada hormon estrogen. Jadi penyebabnya itu PCOS ini mengakibatkan tidak berkembangnya sel telur dengan baik, sehingga terjadinya penumpukan atau penyumbatan pada dinding rahim disebabkan karena si sel telur itu tidak berkembang dengan baik, seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa penderita PCOS itu jarang sekali menemukan masa subur atau bahkan tidak sama sekali menemukan masa subur. Ciri-ciri umumnya, ciri umum PCOS yaitu biasanya tumbuhnya ciri-ciri fisik laki-laki pada perempuan, kemudian terjadinya kerontokan pada rambut di area tertentu seperti ini bagian atas kepala atau pinggir, kemudian tumbuh bulu-bulu halus pada tubuh perempuan, dan yang paling utama itu ciri-cirinya adalah tidak stabilnya atau tidak teraturnya masa haid perempuan itu gitu. Jadi yang aku alamin dalam diri aku saat aku mengidap PCOS yaitu tumbuhnya kumis halus di sini, kemudian terjadinya kerontokan dan siklus haid yang tidak lancar. Kemudian aku memang dari awal haid itu selalu merasa sakit perut gitu, kayak kram perut gitu. Dan itu tuh hampir setiap haid aku ngalamin sakit perut itu gitu. Tapi aku kurang tahu sih apakah itu termasuk ciri-ciri dari PCOS atau tidak. Nah, terus terjadinya kenaikan berat badan yang berlebih, dan itu merupakan salah satu ciri dari PCOS gitu. Karena dulu tuh aku berat badan aku dulu normalnya itu tuh 80-an. Terus aku pernah turun di 73. Nah, setelah dari 73 itu aku terus naik merangkak sampai ke angka 100. Menurut aku sih itu lumayan drastis lah ya. Nah, kapan aku bisa tahu kalau aku itu PCOS? Jadi aku kan penantian itu selama 2 tahun ya waktu itu. 2 tahun setelah menikah aku masih belum dikaruniai, belum dipercayai oleh Allah. Kemudian ya namanya manusia lah ya, pasti berikhtiar gitu. Entah itu dengan promil-promil mandiri seperti minum madu, terus pengonsumsi asam folat seperti itu, makan makanan yang berprotein, itu aku lakuin secara mandiri gitu. Nah, pada suatu saat kan ya namanya penasaran lah ya, menantikan kehamilan. Aku tuh selalu rutin
tes pack gitu. Kadang belum telat juga aku udah pengen buru-buru aja gitu tes kehamilan. Nah terus suatu waktu tuh aku baru tahu gitu kalau ada yang namanya tes kesuburan gitu. Jadi ya pakainya memang mirip-mirip seperti tes kehamilan seperti itu. Cuman di 2 kali berturut-turut aku setelah haid, aku tes kesuburan itu aku rutin ya, setiap hari itu aku nggak dapet positif masa subur gitu. Dan pasti dong gitu di dalam diri aku tuh bertanya-tanya, wah kenapa ini gitu. Kalau berpikir aku mandul sih enggak ya, cuman ya takut aja gitu apa yang terjadi gitu. Sampai suatu waktu aku tuh dapetin apa namanya tes kehamilan, terus ada garis samarnya gitu, di garis 2 tapi yang satunya tuh samar banget gitu. Terus aku cari-cari di Facebook juga kan ternyata banyak yang dapet garis 2 samar seperti itu, tapi memang itu sih belum tentu hasilnya positif juga gitu, tapi kebanyakan memang setelah itu positif seperti itu. Nah aku tanya lah ke kakak aku gitu ya yang perawat gitu, ini positif gak sih gitu. Terus dia bilang ini tuh samar banget gitu, samarnya tuh bener-bener samar banget. Terus dia nyaranin buat ya udah kamu periksa lagi aja 1 minggu kemudian gitu, harus bener-bener 1 minggu jangan kurang. Kalau si garisnya lebih jelas ya berarti beneran positif gitu, tapi kalau negatif ya bisalah terjadi karena tes packnya rusak atau gimana gitu. Nah setelah itu aku kan penasaran kan, ini sebenarnya aku hamil atau enggak gitu. Nah dari situlah aku periksa ke dokter SPOG atau ke dokter kandungan. Pas diperiksa ya biasalah ya, melakukan pemeriksaan seperti layaknya orang hamil gitu. Ternyata setelah di USG aku ketahuan gitu sama dokter, ternyata aku tuh mengidap PCOS. Jadi pas di USG juga memang ada butiran-butiran gelembung itu ya, yaitu sel telur yang tidak berkembang itu gitu, jadi menyumbat si dinding rahim gitu. Itulah gitu, dokter juga menjelaskan kenapa kamu nggak dapet masa subur gitu, terus ya penyebabnya dikasih tahu, terus cara nanganinnya gimana gitu. Nah dari situ aku tahu gitu bahwa aku itu mengidap PCOS ya. Tapi dokter juga memberitahu kalau PCOS itu masih bisa diusahakan untuk hamil, karena PCOS itu bukan berarti kita itu mandul seperti itu. Kemudian terus dari situ si dokter juga nyaranin aku untuk langsung saja langsung promil gitu sekalian. Jadi sekalian si PCOS-nya diobatin, sekalian si promilnya juga dijalanin gitu. Dengan catatan nih dari dokter udah ngasih tahu dari awal bahwa PCOS itu tidak akan pernah sembuh. Kalaupun katanya nanti itu PCOS-nya tidak ada, suatu saat pasti muncul kembali karena itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh gaya hidup orang tersebut gitu. Nah dari situ aku udah mulai mengurangi konsumsi gorengan, terus makanan pedas tuh udah mulai dikurangin gitu. Pedas-pedasnya yang biasanya 5 sendok misalnya dikurangi jadi 2 atau 3 seperti itu. Ya berusaha lah gitu hidup lebih sehat lagi gitu. Terus melakukan diet seperti itu, terus melakukan penurunan berat badan seperti itu, rutin olahraga. Nah setelah beberapa kali kontrol, ternyata alhamdulillah tuh PCOS aku tuh udah nggak ada gitu. Udah bersih lah gitu si rahimnya. Sampai pas aku kontrol untuk masa subur pun aku dapet gitu masa suburnya. Dokter udah ngasih tahu nih masa subur kamu bakal hari ini, dan diusahakan ya yang ngasih tahu lah ya orang promil itu seperti apa.
dikasih tahu waktunya gitu, terus gak boleh ngapain aja seperti itu. Nah, tapi dokter juga tuh udah ngasih tahu dari awal kalau yang namanya promil itu tidak akan langsung berhasil sekaligus. Ada yang 1 bulan, ada yang berbulan-bulan juga ada, bahkan ada yang bertahun-tahun belum berhasil juga ada gitu. Ya tergantung orang-orangnya gitu. Nah, tapi saat itu aku nggak nggak pesimis ya aku berusaha aja lah, mudah-mudahan langsung jadi gitu, karena pengobatan PCOS-nya pun gitu aku kebilang bagus gitu, karena saat itu aku benar-benar menjaga pola makan aku, pola hidup aku gitu. Dan saat itu juga aku dibantu oleh ramuan JSR, karena aku baca-baca juga itu tuh bagus buat buat memunculkan masa subur atau bisa meredakan PCOS gitu, dan bisa menurunkan berat badan juga gitu. Jadi aku dibantu sambil aku minum obat dari dokter, sambil aku minum juga si ramuan JSR itu. Nah, setelah berbulan-bulan promil di dokter dan ternyata belum berhasil, oke lah, nggak apa-apa. Aku udah mulai bosen tuh. Ada pengumuman dulu. Aku mulai bosen, terus ya aku berpikir untuk ya udah deh, mending nurunin berat badan aja dulu gitu sebelum aku lanjut promil. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang baik ya Bunda, karena lebih baik kalau ya setelah aku alamin itu lebih baik sambil promil ya sambil kita sambil promil sambil kita juga tetap jaga pola hidup, tetap diet juga seperti itu. Nah, karena aku mikirnya ya udahlah gitu, mending turunin berat badan aja dulu gitu, jangan promil dulu. Tapi nah setelah aku berhenti di dokter itu, berhenti promil di dokter sampai dari Mei sampai Juli itu, aku tetap coba promil mandiri seperti asam folat, terus konsumsi buah zuriat seperti itu. Tapi dari Agustus akhir tuh aku udah mulai benar-benar ya udah deh gitu, mungkin memang belum dikasih rezekinya sama Allah, belum dipercaya. Ya udah deh, aku mau nikmatin aja gitu hidup aku sekarang gitu, aku bisanya apa ya aku lakuin gitu. Ya mungkin memang belum dikasih gitu. Dari situ aku nggak promil apapun, aku bukannya nggak berharap ya, cuman ya lebih menerima keadaan seperti itu. Dan aku juga memang sudah tidak Agustus, Oktober, November tuh aku memang tidak melakukan test pack lagi gitu. Jadi cuek aja gitu, mau positif mau enggak biarin lah gitu. Yang biasanya aku stok test pack banyak, sekarang tuh aku benar-benar enggak stok sama sekali. Nah, tiba-tiba tuh tanggal pertengahan November aku tuh kan sakit tuh. Awal November tuh aku sakit, biasalah flu seperti itu ya, pusing gitu. Cuman dari efeknya dari sakit flu itu tuh aku tuh jadi males gitu, pengennya tiduran terus dari makanan juga aku nggak terlalu nafsu makan gitu, terus gampang kenyang yang biasanya aku makan banyak. Terus dari situ aku udah mulai makan sedikit-sedikit gitu. Terus aku juga bilang sama mama aku Mah, aku sebenarnya ini udah telat 4 hari gitu kata aku. Terus kata mama aku, coba aja test pack katanya gitu. Aku kan padahal udah nggak test pack selama berbulan-bulan. Terus aku bilang enggak, telat 2 minggu aja nggak positif, kata aku masih negatif aja.
aku tuh benar-benar nggak berpikir untuk wah aku hamil gitu, enggak. Terus 2 hari kemudian udah telat 4 hari ya, badan masih lemes gitu, tapi flu-nya tuh udah mulai mereda gitu, tapi badan tuh lemes terus gitu, pengennya tidur gitu, pengennya diem aja. Di hari telat keempat itulah gitu aku mulai iya nih, apa coba aja gitu ya dites. Terus aku iseng tuh ke orang rumah kan ada yang kerja, coba dong gitu aku titip beli test pack kata aku gitu. Bahkan aku tuh ceknya juga tuh ya siang hari, sore malahan abis asar. Ternyata aku tuh bener-bener surprise banget sih buat aku, dimana aku udah bukan gak ngeharapin ya, dimana aku udah menerima gitu kehidupan aku yang seperti ini. Nggak terlalu memikirkan bahwa aku tuh pengen punya baby gitu. Justru Allah tuh kasih gitu, mungkin memang ya inilah saatnya, mungkin seperti itu. Dan aku tuh seneng banget saat itu pas aku tahu dapat garis 2, dan keadaan itu tuh mama aku lagi sakit, aku langsung bangunin, langsung nangis gitu, karena aku tuh nggak percaya juga gitu, ini benar nggak sih sebenarnya, karena itu tuh cuman telat 4 hari, karena biasanya sering juga aku telat 7 hari, telat 4 harian, yang namanya nggak teratur gitu kan. Aku coba tes pack tuh nggak, ya hasilnya negatif gitu. Tapi dan itu tuh aku pakai test pack yang 5 ribuan gitu, yang murah, dan hasilnya tuh memang langsung jelas gitu, garis 2. Terus kata mama, mendingan kamu langsung periksa aja gitu katanya ke dokter, biar ngeyakinin bener enggak, katanya seperti itu. Nah besoknya aku langsung periksa ke dokter, dan memang kata dokter tuh si PCOS aku udah membaik gitu. Memang keadaannya sama seperti itu ya, karena aku memang masih ngejaga pola makan aku dari pas aku program ke dokter sampai enggak program pun aku tetap jaga pola makan aku gitu. Nah pas diperiksa di dokter itu, pas di USG memang tidak ada, PCOS itu tidak ada gitu, tapi si kantung rahimnya pun nggak kelihatan gitu. Jadi tapi tetap aja gitu aku tuh was-was, ini tuh sebenarnya aku hamil apa enggak ya gitu. Terus dokternya bilang kayak gini, karena hasil positif dari test pack itu belum tentu positif juga katanya. Kalau udah ada janin baru itu namanya benar-benar positif, yang benar-benar positif gitu. Terus itu kan aku deg-degan gitu, ini sebenarnya aku hamil enggak ya gitu. Nah tapi sih dengan gejala-gejala yang terus ada kayak mual, lemes, ya aku berpikirnya ya mungkin memang beneran hamil aja, cuman si kantung rahim memang tidak kelihatan gitu. Nah aku kan disaranin periksa ke dokter 2 minggu lagi gitu. Saat itu kalau aku hitung-hitung ya dari HPL, dari HPHT, itu memang umur kandungan aku tuh sekitar 4 mingguan kalau dihitung-hitung, dan aku juga langsung pakai aplikasi, memang sekitar 4 mingguan. Nah ditunggulah selama 2 minggu gitu. Pas kontrol lagi ke dokter, ternyata memang sudah ada janinnya dan sudah ada detak jantungnya juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saat itu mau masuk usia kandungan 7 minggu. Nah dari saat itu memang mual-mual tuh masih terus berlanjut gitu, sampai sekarang usia kandungan 8 minggu ya, baru 8 minggu. Ya mudah-mudahan sih sehat terus ya. Sekarang tuh mual-mualnya memang sudah agak berkurang, gak sebanyak kemarin-kemarin, cuman masih tetap aja gitu pengennya tuh di kasur, diem, tiduran seperti itu.
eh gejala PCOS saat hamil masih ada, ya masih gitu. Malahan aku nggak tahu sih ya, karena apa, rambut juga tuh masih banyak yang rontok gitu selama kehamilan. Terus aku lihat ini kumis-kumis tipis juga masih ada seperti itu. Nah, yang aku rasain dari kehamilan pertama aku ini, kurangnya nafsu makan, karena aku tuh memang sejak tahu hamil itu aku makan cuman sehari itu 1 kali, selebihnya aku ngemil aja. Terus ya mudah lapar seperti itu, tapi mudah kenyang juga. Mual-mual itu terjadi tuh di minggu ke-4 sampai minggu ke-6. Untuk dari minggu ke-7 sampai ke-8 alhamdulillah aku sehat, nggak ada pengen muntah gitu, cuman mual-mual biasa, pusing gitu, terus pengennya rebahan seperti itu. Nah, itu pengalaman aku hamil dengan PCOS. Sebenarnya sih kalau dibilang cepet ya kehitungnya. Aku tuh tahu aku PCOS itu bulan Mei awal, terus aku hamil di bulan berarti kalau dihitung dari HPAT aku hamil tuh dari bulan Oktober. Menurut aku itu cukup cepat sih, dan mungkin karena si PCOS aku juga nggak terlalu parah gitu ya. Karena kalau sampai yang parah banget tuh ada yang sampai harus suntik hormon, terus dietnya tuh sampai diet ketat yang harus sampai ke ahli gizi seperti itu. Alhamdulillah aku dengan dokter lokal gitu ya, dokter masih di Garut juga, terus dengan pola hidup aku yang dijaga, alhamdulillah aku bisa hamil walaupun aku PCOS seperti itu. Nah, Mami, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe Bunda ya, supaya menjadi support buat aku bikin video-video yang bermanfaat lainnya. Buat Bunda dan Momi, barangkali ada nih yang samaan lagi hamil kayak aku dan mau beli barang sesuatu yang mau aku review dulu, boleh Mami atau Bunda rekomendasiin di komentar. Insya Allah kalau misalnya produknya akan bermanfaat, insya Allah aku akan beli, dan sekalian aku nyicil-nyicil juga untuk babyku nanti seperti itu.